Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dulur-dulurku dan juga sahabat kicomania dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Dan semoga selalu dimudahkan dalam rezekinya. Dan untuk sobat yang baru saja bergabung, jangan lupa like, share, serta subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat. Tema kali ini, tahapan melatih mental cucak hijau untuk lomba. Jadi akan saya bahas, jikalau nanti berkenan dan masuk akal, silahkan dipakai. Namun, jikalau kurang berkenan dan tidak masuk akal, abaikan. Di sini saya sekedar sharing dan berbagi pengalaman dan berbagi rawatan. Jadi sobat ya, untuk melatih cucak hijau itu banyak sekali versi tahapan-tahapannya. Namun di sini yang sudah saya lalui ya, mungkin untuk rekan-rekan yang lain kan versinya banyak. Yang pertama, sebelum bermain cucak hijau kan kita harus pemilihan bahan. Misalkan pemilihan bahan bukan dari burung yang sudah jadi ya, dari bahan ya. Setidaknya acuannya pemilihan bahan. Yang penting burungnya tidak cacat. Paruhnya tidak cacat, sayap, kaki dan jari. Pokoknya intinya burungnya tidak cacat dan tidak kondisi sakit. Ya. Setidaknya umur 2 kali urakan. Memang ada untuk yang pastol itu juara ada. Punya teman saya itu pastol banyak yang juara. Namun untuk bermainnya tidak bisa terusan ya. Yang pertama untuk pemilihan bahan itu sangat perlu ya. Untuk yang kedua rawatan harian. Jadi sebelum dilombakan saya biasanya membentuk rawatan itu harian dulu. Jadi untuk pagi sama sore saya rawat untuk jangkrik. Itu biasanya saya kasih 4-4 atau 5-5. Pagi 5, sore 5 atau pagi 4, sore 4. 1 minggu 2 kali saya kasih kroto 1 sendok teh. Jadi di situ untuk burung yang baru dapat dari pemilihan, memang kita merawat sejak awal. Kalau saya kasih kroto, misalkan dia rontok dulu, ya saya biarkan rontok. Nanti setelah rontok dia sudah terbiasa dengan kroto. Saya biasanya pakai kroto ya. Karena nanti untuk setting di lokasi enak. Terus untuk tadi yang dari perawatan harian extra fooding. Terus proses pengembunan. Setelah pengembunan ya, kita angin-anginkan. Kasih EF. Ya, setelah makan EF baru nanti saya mandikan. Mandi dulu. Setelah pemandian, dia basah kuyup, biarkan dia agak kering. Setelah kering, saya jemur. Saya rawat dari penjemuran. Kita amati kuat berapa menit. Misalkan oh burung ini 1/4 jam. Tidak apa-apa. Kelihatan nanti kalau dia gelisah. Untuk besoknya kita tingkatkan jadi setengah jam. Bahkan untuk yang ini ya, ini 2 jam. Burung ini. Ini 2 jam. Setelah proses pengembunan, pemandian, penjemuran. Kan di situ saya imbangkan untuk mengejar dari birahi, dari EF tadi. Perawatan dari kejar birahi. Saya kasih jangkrik sama kroto, biarkan dia gacor. Setelah gacor, dia pembentukan birahi gacornya sudah ada, dia sudah mulai gacor. Disitulah kita proses dari penjemuran kita kejar. Jadi akan imbang antara birahi dan emosi nanti akan berjalan imbang. Jadi setelah proses kejar birahi gacornya ya sudah terbentuk, harian sudah gacor dan dia sudah nembak-nembak, dan juga proses kejar emosi lewat penjemuran. Kalau saya jarang sekali untuk jemur sauna ya, karena tiap burung tidak sama untuk karakternya. Setelah proses penjemuran dan pemandian serta extra fooding tadi sudah kita bentuk, kita rawat. Dari rawatan harian tadi kan kita sudah membentuk dari tingkat birahi, tingkat emosi. Ya. Setelah itu nanti
kita bawa ke gantangan, ya bawa ke lokasi latber atau di lokasi untuk latihan bersama sore hari itu ya biasanya ya. Kita bawa dulu aja, kita taruh di pinggir, di tempat istirahat orang-orang itu ya. Kita coba, kita sendirikan aja dulu, ya biar dia gacor. Nanti gacor apa enggak, jadi kita bawa ke lokasi lomba, biarkan kita gantung agak menjauh dari burung-burung lain. Kita amati di dalam kerodong dia gacor enggak. Kalau di dalam kerodong gacor, berapa menit kita buka untuk kerodongnya, kita ablak. Bagaimana? Kalau dia punya reaksi beset-beset dan jambul, ya jegrik gitu ya, dia muncul, dia bahkan udah ngentrok, bisa diikutkan di tiket awal atau tiket B, ya. Terus setidaknya kan kita rawatan harian sudah ada, kita rawat harian, sudah terbentuk, emosi sudah terbentuk, kita bawa ke lokasi sudah gacor dan ngentrok jegrik. Kita coba untuk latih di sesi pertama saja dulu. Kita amati, dia mau bertarung apa enggak. Kalau kita naikkan, ternyata dia belum mau on, cuma dia mau onnya pada saat di bawah, di ablak. Kita latih lagi untuk minggu depannya. Kita bawa ke lokasi lomba. Ya. Itu jangan dicolok dulu, istilahnya jangan digenjot TF dulu, cukup rawatan harian saja. Jadi kalau misalkan burung ini sudah jalan, misalkan tadi yang pertama burung dicoba tidak punya reaksi, berarti kita harus merawat lagi 1 minggu lagi ya. Tapi kalau burungnya sudah mau bertarung, ibaratnya dia mulai kerja ngentrong jegrik dan sesekali dia nembak, namun tenaganya kurang, pada saat pertengahan dia hilang atau istilahnya tenaganya tidak kuat, berarti kita proses lagi untuk pembentukan staminanya 1 minggu lagi ya. Kita rawat lagi untuk besoknya, minggu depannya kita bawa ke lokasi lomba lagi. Kalau di dalam kerodong itu sudah gacor beset-beset, disitulah saya biasanya sejak awal saya melatih untuk cocak hijau tanpa ces, tanpa ablak. Cukup biasanya untuk kurang 1 jam saya kasih hongkong putih 2 ekor dan juga kroto sedikit sama jangkrik ya. Jangriknya itu 2 biasanya, kurang setengah jam atau kurang 1 jam sebelum naik. Setelah itu kita coba, itu nanti kelihatan buka kerodong langsung nyantol ya. Kita buka kerodong langsung kita gantung, di situ akan cepat. Nanti untuk proses selanjutnya akan enak. Jadi melatih sejak dini, full kerodong, kita coba di bawah gantangan, buka kerodong langsung gantung. Jadi sejak awal kita harus melatih, jangan diablak ya. Untuk setelah proses kedua, minggu kedua full kerodong, nanti pembentukan untuk melatih cocak hijau ini akan cepat dan awet nantinya ya. Jadi itu tadi sering-sering dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Jikalau masuk akal silakan dipakai, kalau tidak masuk akal abaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.